malam hari ini kita akan membahas tentang yang mungkin kita setiap hari menginginkan, hampir setiap hari kita, kebutuhan-kebutuhan kita ada di tempat ini. Kita pengen sesuatu pasti menuju ke tempat ini. Bahkan kalau kita menghadapi hari raya Idul Fitri atau hari-hari besar, kita pasti menuju ke tempat ini. Apakah tempat ini? Yaitu yang dinamakan pasar. Jadi ada pasar di dunia seperti ada mall, kemudian pasar tuh macam-macam. Dan itu pun memenuhi kebutuhan kita. Di surga pun juga ada pasar. Di surga itu ada pasar. Jadi pasar bukan ada di dunia saja, pasar juga ada di surga. Maka Rasulullah SAW menjelaskan bagian atau membocorkan rahasia yang ada di pasar. Maka ini disebut suqul jannah. Jangan dikira Bu, pasar ada di dunia saja. Pasar ada di Citayam, pasar ada di Depok, di surga pun ada pasar. Maka bagi siapa yang mungkin ditakdirkan oleh Allah, dan semoga kita tidak dalam kesusahan terus. Allah angkat derajat kita, Allah memberikan hasanah dunia dan hasanah akhirat kepada kita sebelum kita meninggal. Amin ya robbal alamin. Bagi siapa yang mungkin tidak sering ke pasar karena kondisi ekonominya, maka harapannya orang itu akan berbelanja di pasar yang ada di surga. Maka pada malam hari ini kita akan membahas tentang pasar. Jadi kalau kita berada di dunia bisa disebut pasar itu masjidnya iblis. Jadi bisa dikatakan pasar itu masjidnya iblis. Kenapa? Karena di sana itu kalau banyak kecurangan, banyak sesuatu yang bisa memalingkan kita kepada Allah hanya untuk mendapatkan laba. Maka kalau pasar dijadikan tempat, maksudnya tempat sujud, bukan masjid, tapi tempat sujud, maksudnya kita bertransaksi, kita berjual beli dengan jujur, maka pasar bukan menjadi masjidnya iblis, tetapi kita tempat muamalah, beramal, melakukan transaksi yang halal. Itu bagian dari kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Sa'id bin Al-Musayyab radhiyallahu anhu annahu laqiya Abu Hurairah radhiyallahu anhu faqala Abu Hurairah. Jadi ada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bertemu Abu Hurairah. Laqiya Abu Hurairah. Kemudian Abu Hurairah berkata, As'alullah ayajma'a baini wa bainaka fi suqil jannah. Jadi An Sa'id bin Musayyab itu bertemu Abu Hurairah. Lalu Abu Hurairah itu berdoa di hadapan Sa'id bin Musayyab. As'alullah ayajma'a baini wa bainaka fi suqil jannah. Aku meminta kepada Allah, kita, kamu dan saya bertemu, kita akan bertemu di pasar yang ada di surga. As'alullah ayajma'a baini wa bainaka fi suqil jannah. Aku meminta kepada Allah agar kita berkumpul di pasarnya, di pasar yang ada di surga. Qala Sa'id. Jadi kan Sa'id ini belum tahu bahwasanya di surga juga ada pasar. Qala Sa'id. Lalu Sa'id bertanya, "Au fiha sukun? Apakah di surga itu ada pasar?" Qala, "Na'am, ya. Di surga itu ada pasar." Jadi Abu Hurairah itu lebih tahu daripada Sa'id bin Musayyab. Karena apa? Karena Abu Hurairah mendengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia bilang, ya ada pasar di surga. Naam. Kenapa saya bilang ada? Karena akhbaroni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena aku mendapat kabar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah? Inna ahlal jannati idza dakhaluha nazalu fiha bi fadli a'malihim. Sesungguhnya penghuni surga kalau dia sudah masuk surga, nazalu fiha bi fadli
maka mereka akan mendapatkan keutamaan sesuai pekerjaan yang dia lakukan di dunia. Jadi surga itu bertingkat-tingkat dia, sesuai keutamaan amal dia, amal baiknya. Fayu'dzana lahum fi miqdari yaumil jum'ah min ayyamid dunya, dan diberi kesempatan. Ya, diberi kesempatan pada hari Jumat. Bimiqdari yaumil jum'ah, hari Jumat seperti di dunia ini, min ayyamid dunya. Lihat, mana hari atau hari apa yang kita itu boleh yang dijelaskan tentang bisnis, yang dijelaskan tentang berdagang. Senin sampai Minggu apa ini? Hari Jumat. Jadi yang jelas-jelas kita dianjurkan atau yang diterangkan oleh Al-Quran itu pada hari Jumat. Jadi ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi fadzarul bai'. Jadi ketika wahai orang yang beriman, ketika sudah terdengar adzan sholat Jumat, maka tinggalkanlah perniagaan. Saya pernah berkata, ada orang yang bekerja Senin sampai Jumat. Ada orang yang bekerja Senin sampai Sabtu. Tapi saya bekerjanya cuma hari Jumat. Kenapa seperti itu? Karena saya meneliti surat Jumat ini. Yang dicantumkan di sana itu ketika mendengarkan azan sholat Jumat maka tinggalkanlah perniagaan. Kalau di hari-hari lain tidak menyebutkan secara jelas itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu. Tapi dia hanya menyebutkan ma'asyan lil basar, tempat mencari penghidupan. Tidak menyebutkan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu, enggak. Tapi yang dijelaskan tentang perniagaan itu ada di hari Jumat. Karena berkaitan dengan ibadah sholat Jumat. Jadi kalau dia bekerja di hari Jumat, dari pagi, dia harus berhenti dulu sekitar jam 11 atau setengah 11. Kenapa seperti itu? Karena akan menghadapi sholat Jumat. Fa'idha qudiyatis sholah fantashiru fil ard. Jadi setelah kamu melakukan sholat Jumat maka menyebarlah, bertebaranlah di bumi Allah untuk melanjutkan perniagaanmu. Jadi sholat Jumat sama perniagaan ada kaitannya. Jangan-jangan keberkahan kerja itu, pekerjaan mencari nafkah itu yang paling banyak ada di hari Jumat. Asalkan ketika waktu sholat itu harus berhenti. Itu. Maka disebutkan di sini, maka diizinkan lahum fi miqdari yaumil jum' min ayyamid dunya. Fayazurunallah wa yubrizu lahum arsyahu wa yatabadzalakum fi raudatin min riyadil jannah. Dan juga hari Jumat ini tempat waktu untuk bertemu Allah di surga. Allah menampakkan zatnya itu kepada ahli surga bimikdari ayyamil jum'ah atau bimikdari yaumil jum'ah, atau dia itu sesingkat hari Jumat. Mereka mengunjungi suatu tempat untuk apa? Untuk menyaksikan Allah. Fayubrizu lahum arsyahu. Allah menampakkan dirinya, tampil. Wa yatabaddalahum fi raudatin min riyadil jannah. Mereka tampil. Terus kalau semuanya ahli surga itu melihat Allah, berarti berdesak-desakan, akan berjubel-jubel. Tidak. Jadi kalau kita bertemu Allah itu seolah-olah dia ada di hadapan kita, dan semuanya posisinya seperti itu. Kalau di surga kita memandang kemana saja, ke kanan, ke tenggara, ke kiri, ke atas, ke bawah, itu semuanya bagus semua. Kalau di dunia melihat di situ jelek, ke kanan jelek, ke bawah jelek. Tapi kalau di surga sepanjang mata memandang gak ada jeleknya sama sekali. Kalau diambil pelajaran kehidupan kita di dunia, intinya apa? Kalau
surga sudah ada di dalam hati kita, kita memandang sesuatu akan baik-baik saja, tidak berburuk sangka. Selalu husnudzon, selalu berbaik sangka. Itu adalah bagian kecil dari surga. Maka bimikdari yaumil jum'ah, Allah juga menampakkan dirinya. Tampil. Fatudu'lu manabiru min nuri. Jadi setiap orang itu mendapat kursi untuk menyaksikan Allah itu. Untuk melihat Allah di waktu itu, bimikdari yaumil jum'ah. Waktunya hanya sehari saja. Terbuat dari apa kursi-kursi itu ya, mimbar-mimbar itu? Wa manabir min zabarjat. Jadi terbuat ya sudah macam-macam, ada yang dari mutiara, ada yang dari permata, dari jamrud, wa manabir min zahab, dari emas, wa manabir min fiddah, dari perak. Kemudian yajlisu adna wa ma fihim daniun ala kuthbanil miski wal kafur. Dan itu disesuaikan dengan derajat amal dia di dunia. Jadi kalau yang amalnya sedikit dia duduk di bawah, duduk di batu-batu. Tapi batunya batu mulia. Itu. Jadi disesuaikan dengan amal derajat dia, amalnya di dunia. Akan menentukan kenikmatannya di surga. Sekecil-kecil nikmat di surga 10 kali lipat. Jangan khawatir. 10 kali lipat kenikmatan yang paling nikmat di dunia. Itu. Wa yajlisu adam wa ma fihim daniun ala kuthbanil miski wal kafur. Ada yang duduk, ada yang di batu-batu, ada di bukit, di pasir, dan itu bukan pasir biasa. Itu menunjukkan meskipun toh amalnya sedikit dan Allah tetapkan dia dengan rahmatnya masuk surga, tetap kenikmatan 10 kali lipat nikmatnya yang paling besar di dunia. Ai alal qita'il mujtamil kabi mithla katibi roml, atau duduk di kerikil-kerikil. Ada yang duduk di mimbar, ada yang duduk di batu, ada yang duduk di kerikil-kerikil. Mayarawna an ashabal karosi afdhalu minha majlisan. Penghuni surga sama surga, bagusan mana? Penghuni surga sama surga, lebih mulia mana? Hah? Lebih mulia lebih mulia penghuninya. Mau kursinya terbuat dari emas, dari perak, dari permata, dari yakut, dari zabarzat, dari jamrud, tetap yang lebih mulia penghuninya. Kenikmatan yang paling besar adalah kenikmatan ketika mengunjungi Allah. Itu ada waktunya. Yaitu bimikdari yaumil jum'ah. Itu sependek waktu hari Jumat. Maka surga dan penghuninya lebih mulia penghuninya. Kalau kita ditetapkan Allah masuk surga, lebih mulia kita. Itu. Mayarawna an ashabal karosi afdhalu minhum majlisan. Nah itu. Penghuni yang duduk di atas kursi, meskipun kursinya terbuat dari emas, permata, lebih mulia, lebih afdol, lebih utama yang duduknya. Qala Abu Hurairah, kata Abu Hurairah, qultu ya Rasulullah, hal taro rabbana. Jadi ada. Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kita benar-benar melihat langsung? Melihat Allah langsung? Melihat Tuhan kita, melihat Allah. Kata Rasulullah, qala, na'am, ya. Jadi Rasulullah setelah itu bertanya kembali dia, hal tatamarawna fi ru'yati syamsi wal qamar lailatal badri. Apakah engkau ragu melihat matahari dan bulan? Jadi kalau siang hari kita melihat matahari, apakah ragu atau tidak? Melihat bulan ketika malam hari atau ketika bulan purnama, apakah kita ragu atau tidak? Dan itu kita nggak ada keraguan. Jadi melihat matahari, melihat bulan itu nggak ada keraguan. Seperti itulah kita melihat Allah. Meskipun tidak melihat detail-detailnya. Melihat saja. Itu. Ya tetap Allah akan menampakkan dirinya dan kita bisa melihat Allah. Qulna la qala kadzalika la tatamaruna fi ru'yati rabbikum azza wa jalla. Sebagaimana saya tidak ragu, kita tidak ragu seperti melihat matahari di siang hari dan melihat bulan pada bulan purnama. Wala yabqa fi dzalikal maj'adil hadarullah. Enggak ada yang misalkan semuanya dalam posisi sama. Allah ada di hadapan dia.
dalam jarak yang sama, tidak berjubel-jubelan. Semuanya Allah hadir ada di depan dia. Mau dia berada duduk di atas batu, duduk di atas kursi, duduk di atas mimbar, duduk di atas kerikil, Allah ada di hadapan dia. Beda kalau kita melihat sesuatu ada di dunia, pasti akan berkaitan dengan tempat duduk kita, apa terhalang sesuatu atau dari jaraknya itu akan berpengaruh. Kalau di surga tidak berpengaruh. Mau jaraknya seperti apa itu akan sama, akan bisa melihat semua dan itu tidak berdesak-desakan. Hatta innahu la yaqulu lirrajuli minkum, sampai Allah itu bertanya kepada orang yang melihat Allah. Ala tadhkuru ya fulan yauma amilta kada wa kada. Tidakkah engkau ingat, engkau yang di dunia sudah melakukan sesuatu ini, melakukan itu, melakukan ini. Yudzakiru ba'da ghadratihi fid dunya. Apakah engkau ingat apa yang engkau lakukan, kesalahan yang engkau lakukan, khianat yang engkau kerjakan, atau kesalahan, kedurhakaan yang pernah engkau lakukan di dunia? Fayaqul, akhirnya penghuni surga bilang, ya Rabbi afalam taghfirli. Wahai Tuhan, kenapa engkau mengatakan seperti ini? Apakah engkau belum mengampuniku? Jadi kata Allah, bala, tidak. Kamu masuk ke sini bisa ati maghfirati. Engkau masuk ke sini karena luasnya ampunanku sampai kamu bisa berada di sini. Jadi intinya apa? Setelah kita mendapatkan kenikmatan, jangan lupa kita dulu pernah hilang. Kita dulu pernah berbuat salah. Kita dulu pernah punya jasa terhadap orang lain sehingga apa? Membalasnya dengan kebaikan. Kenikmatan yang kita raih saat ini adalah kenikmatan yang Allah ridhoi untuk kita. Itu. Jadi amal yang berbuah rahmat. Maka jangan mengandalkan amal saja murni, karena amal kalau tidak pakai la haula wala quwata illa billah, tidak akan bisa kuat kita melakukan itu. Maka amal yang paling baik itu amal dengan dasar iman wahtisaban. Dengan dasar iman, keyakinan, ingin amal kita itu mendapat rahmat. Itu sudah yang paling dalam. Biasanya orang itu banyak mengeluh, berbuat baik, tidak dibalas dengan baik. Belum, masih ada di permukaan dia. Belum sampai imanan wahtisaban. Jadi kalau sudah menyentuh sini, maka pasti akan dibalas baik. Kalaupun belum, maka akan menjadi ujian, yang mana ujian itu akan mengangkat derajat dia ke posisi yang lebih tinggi. Jadi Allah itu mengingatkan agar apa? Agar engkau itu bisa masuk surga ini gara-gara rahmatku, gara-gara luasnya rahmatku. Fabainama hum kadalik gosyathum sahabah min fawqim. Maka di saat seperti itu ya sudah indah semuanya. Baunya semerbak, alihim tiban lam yajidu mitlarihi syai'an qat. Maka kita wangi semerbak surga tidak bisa kita temukan di dunia ini. Tsumma yaqulu rabbuna tabaraka wa taala qumu ila ma'adattu lakum minal karamah. Maka ambillah apa yang aku persiapkan untuk kalian. Fakhudu mashtahaitum, maka ambillah apa yang engkau sukai. Jadi kalau kamu ingin sesuatu yang sama dengan yang ada di dunia, maka ingatlah ketika kita suatu saat dan insya Allah dan kita yakin akan masuk surga, ingat keinginan kita ketika di dunia ini. Walam tasma'ul adan walam yakhtur 'alal qulub, maka kenikmatan-kenikmatan itu enggak bisa terpikirkan oleh pikiran kita. Pandangan kita tidak bisa sampai untuk melihat kenikmatan itu, dan kenikmatan itu tidak bisa diperdengarkan oleh telinga-telinga kita. Fayuhmaluna mastahaina laisa yuba fi syai'un wala yushtar. Maka di dalam surga itu juga ada pasar. Allah siapkan pasar. Pasar itu fana'ti suqon qad haffat bihil malaika. Allah memberikan kita pasar. Jadi di surga itu ada pasar, yang pasar itu dikelilingi banyak malaikat. Allah tidak menerapkan harus membayar, tidak. Silahkan kalian bertransaksi di pasar itu. Allah memberikan sukon, pasar. Suk artinya pasar bisa, kalau artinya mall juga bisa. Maka pasar ini
kenikmatannya beda dengan atau lebih nikmat dibandingkan pasar-pasar yang ada di dunia. Wa fi dzalika suq yalqa ahlul jannah ba'dum ba'dun. Jadi kalau di sini kita akan bertemu dengan teman-teman kita di pasar itu. Jadi kita akan bertemu teman-teman yang mengajak ke Allah, yang selalu mengingatkan, yang selalu menasihati. Kita akan bertemu yalqa, akan bertemu ahlul jannah ba'dum ba'dun, bagian dengan teman kita yang lainnya. Fayuqbilu rajul dzul manzilatil murta, mereka akan bertemu orang-orang yang di bawah kita. Siapa saja akan bertemu di pasar ini. Bisa jadi pasar ini mempertemukan dengan saudara-saudara kita. Jadi Allah memberikan waktu agar kita bertemu dengan saudara-saudara kita di pasar. Qala tsumma nansarifu ila manazilina. Setelah kita beraktivitas di pasar-pasar itu, kita kembali ke rumah-rumah kita. Jadi ada rumah, jadi juga ada rumah juga setelah, ya sama, hampir sama di sini. Tapi kenikmatannya jauh daripada kenikmatan yang ada di dunia. Fatatalaqona azwajuna, maka kita akan bertemu dengan istri kita dan suami kita. Marhaban. Jadi kata istri kita, marhaban wa ahlan laqad ji'ta. Selamat datang wahai suamiku, engkau telah datang dari pasar. Wa inna bika minal jamal wa toy. Saya melihat kamu dari pasar itu dalam keadaan ganteng dan wangi. Ya beda ya. Kalau suaminya, kalau di dunia nih, suami habis kerja pasti bau dah. Ya kan? Pasti bau, kumal, itu menunjukkan bahwa dia bekerja keras. Tetapi kalau di surga tidak. Semakin dia datang dari pasar, dia datang dengan kegantengan dia, dengan kewangian. Wa inna bika minal jamal, kamu datang dalam kondisi jamal, ganteng, cakep, wa thayyib, wa tib, atau dalam kondisi wangi. Afdalu mimma faraqtana alaihi. Jadi lebih baik dari apa yang engkau berpisah. Fayaqulu in jalasnal yaum rabbanal jabbar. Jadi kata para suami tadi, aku tadi bertemu Allah. Aku tadi duduk bersama Allah. Hari ini Rabbanal Jabbar Azza wa Jalla. Wa bihaqqina annanqal bimi. Jadi setelah kamu bertemu Allah, kamu akan kembali ke rumah kamu, dan kamu sekarang bertemu aku, bertemu kita. Yang bilang ini adalah bidadari. Itu. Wa min na'ibil jannah, dan dari kenikmatan surga, annahum yatazawaruna 'alal mataya wan nujub. Jadi kita bisa saling berkunjung nih. Orang yang berteman di sini baik, ketemu di surga akan saling mencari, akan saling berkunjung satu sama lain. Jangan disangka di sana tidak ada kendaraan. Di dunia ada kendaraan, di surga juga ada kendaraan. Alal matoya wan nujub. Jadi kendaraan yang bagus-bagus. Ai al jamal atul ala anak. Di sini ada kendaraan pakai unta, tapi untanya itu seperti kereta. Wa innahum yu'tauna fil jannati bi khailin musrojatin muljamatin la tarutu wala tabul. Dia dikasih kendaraan unta. Unta yang kereta lah. Kalau seperti yang dibayangkan kita, kereta kencana dia. Musrojah, muljamah, ada lampunya. Kemudian ada tali pengikatnya. La taruh wala tabul. Dia tidak berak. Hewan-hewan yang di sana tidak berak. Tidak tabul, kencing. Fayarkabuna hatta yantahu haidusa. Kamu mengendarai kendaraan ini kemanapun kamu mau. Ya, kemanapun kamu mau. Kamu bebas, haitsusa'a. Maka ahli surga itu berapa umurnya? Rata-rata. Rata-rata umur ahli surga. Dan itu semuanya rata. Kecuali anak kecil. Kecuali meninggal sebelum balik. Itu tetap akan menjadi anak kecil. Berapa coba? 15. Terus lainnya? Ini yang hampir dekat. 33. Jadi semuanya umurnya 33. Model rambutnya gimana?
Wa yadkhulu alul jannah jurdan. Nah, seperti ini, Bu. Jurdan apa namanya? Jurdan itu cepak. Ya, inilah dia pendek. Murdan wangi. Mukahhalin. Ini ada apanya? Hitam. Apa namanya ini? Nah, bercelak. Bani thalathin wa thalathin. Semuanya ahli surga berumur 33. Ya, seperti saya lah. Ya, gitu ya. La yagna syababum wala tabla thiyabuhum. Awet muda. Seterusnya umurnya 33. Tidak dimakan usia. Wala tabla thiyabuhum, dan pakaian tidak lusuh. Terus baru terus dia. Makanya dikatakan bako, apa namanya? Kekal. Kalau sini apa? Fana. Apa artinya fana? Fana apa? Dunia fana apa artinya? Fana itu artinya hancur. Sama bako itu kekal. Kehidupan akhirat itu kekal. Maka tidak dimakan usia. Awetmu muda. Maka kalau dia meletakkan surga di dunia ini, orang yang sering membaca la haula wala quwata illa billah kanzun min kunuzil jannah, dia seolah-olah itu mengambil simpanan seperti simpanan-simpanan surga. Orang yang membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, ini simpanan. Meskipun makannya biasa saja, tapi kan seolah-olah dia mengambil simpanan dari simpanan-simpanan surga. Kanzun min kunuzil jannah, dia simpanan dari simpanan-simpanan surga. La yabzuguna fiha wa la yabulun. Nah, penghuni surga itu tidak apa? Yabzug. Apa nih? Tuh, gitu apa? Tidak meludah, tidak muntah. Dan tidak kencing. Benar. Tidak kencing. Meskipun makannya di sana banyak, tidak mengeluarkan kotoran. Wala yatamakhotuna wala yatagawwatun. Apa yatamakhotun nih? Mengeluarkan kotoran dari hidung keluar. Apa namanya? Mengeluarkan ingus. La yatamakhot. Enggak. Upil, ya benar. Wala yatagawwatun. Tidak BAB. Jadi ahli surga itu tidak BAB dia. Ya. Tidak punya kotoran. Karena yang dimakan itu suci semua. Baik-baik semua. Kalau di dunia, jadi kalau di dunia makanan surga itu makanan yang halal. Orang yang terbiasa makan halal, maka akhirnya yang dimakan tuh berkah. Enggak habis-habis. Tuh. Surga dunia. Jadi orang yang selalu membiasakan makan halal. Makan halal terus dia enggak mau. Nih ya, ada haram, ada halal, ada berkah. Orang yang terbiasa ke berkah sudah jauh makan yang halal. Pasti akan jauh. Tapi kalau dia masih kadang-kadang halal, kadang haram, itu masih antara ini. Untuk keberkahan belum masih. Orang yang terus-menerus ke halal terus, maka Allah anugerahkan makanan rizkinya rizki yang berkah. Umurnya berkah, badannya berkah. Dia seolah-olah apa? Mengambil simpanan dari simpanan-simpanan surga. Maka kekuatan untuk bisa kita menikmati yang berkah ini kekuatannya dari Allah. Karena kita tidak punya daya upaya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Aniyatu mudhab. Jadi cangkirnya. Cangkir penghuni surga itu terbuat dari emas. Kalau di sini cangkirnya emas, piring emas itu haram. Jadi kalau makan misalkan pakai piring emas itu haram. Dan juga tidak mungkin. Pasti akan disimpan di lemari. Untuk dibuat makan gak mungkin. Itu.
Warashhumul misk. Nah, nih. Penghuni surga berkeringat atau tidak? Berkeringat. Keringatnya tidak bau. Wangi. Seperti wanginya misik. Jadi semuanya yang dipandang itu baik-baik saja. Dan itu nyata. Jadi itu gambaran kalau surga itu dimasukkan ke dalam hati, maka yang di luar kita itu baik semua. Itu apa? Mendidik kita berbaik sangka. Intinya apa? Dari luar tidak bisa menyengsarakan kita. Faktor yang dari luar tidak bisa menyengsarakan kita. Kalaupun terkena musibah, terkena ujian, kalau yang dalamnya kuat, pasti derajatnya Allah ganti, ditingkatkan, akan diangkat. Itu. Selanjutnya dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu an, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza dakhala alul jannah fayastaqul ikhwan ba'du mila ba'din." Nah, nih. Di surga itu banyak penghuni, banyak saudara-saudara, teman. Kita tidak ketemu saudara kita, itu akan rindu, akan kangen. Sama dengan yang ada di sini. Biasanya orang yang satu saudara kandung yang sedarah, itu pun banyak yang bertengkar. Banyak yang cekcok. Banyak yang bertikai, bahkan banyak yang saling membunuh. Naudzubillah min dzalik. Dengan seperti ini tuh mempersatukan. Maka dalam peribahasa itu ada rubba akhin lam talid huwalidatun. Betapa banyak saudara, betapa banyak orang yang menganggap saudara ke kita meskipun tidak dilahirkan satu ibu. Berarti kita saling menolong, saling tolong menolongnya kita karena kita menganggap saudara. Ikhwah, persaudaraan. Pasti kalau seperti ini apa? Saling merindukan. Ini adalah kebiasaan ahli surga. Maka hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesama ahli surga itu saling merindukan, ingin bertemu. Fayastaqul ikhwan ba'duhum ila ba'din. Satu penghuni surga dengan yang lain itu saling merindukan, ingin bertemu. Fayasiru sarirun hada ila sarin hada, sampai dia itu ingin bertemu, berjalan-jalan saja, ingin bertemu saudaranya. Wasarirun ila saririn, sampai dia ketemu terus. Tidak ketemu beberapa hari dia akan rindu. Berarti orang yang seperti ini itu sama dengan ahli surga. Itu. Hatta yajtami'a jami'an, sampai mereka berkumpul seperti ini. Fayattaqi hada, sambil bersandar-sandar. Jadi saling bersandar-sandar, saling ngobrol. Fayaqulu ahadihima li sahibihi, sampai ngobrolnya itu ata'lamu mata ghafaralana, kamu mah bisa masuk surga gara-gara siapa kamu? Tahun berapa? Ada seperti itu. Ata'lamu mata ghafarallah, apakah kamu ingat, apakah kamu tahu kapan Allah mengampuni dosa-dosa kamu? Siapa yang memasukkan kamu ke sini? Oh, itu yang memasukkan si fulan, guru saya seperti ini, yang menasihati. Ada pembicaraan seperti itu. Jadi di sini fayaqulu sahibu na'am yaumun kunna fi maudin, saya yang bertobat, saya kembali ke Allah di tempat ini, di pasar ini, di daerah ini, itu disebutkan ketika mereka berkumpul semua. Fada'aunallah faghafarolana, maka di tempat ini, di tempat itu, orang itu yang membuat saya sadar. Akhirnya saya meminta ampun ke Allah, Allah mengampuni dosa-dosa saya. Jadi saling ngobrol itu.
Maka orang yang seperti ini itu sudah mengambil kenikmatan yang dari surga. Dan itu akan terulang lagi ketika kita sama-sama masuk surga. Amin ya robbal alamin. Dan kebiasaan-kebiasaan ini yang saya terapkan itu menerapkan hadis Rasulullah SAW. Maka berapa banyak saudara yang tidak dilahirkan satu ibu. Ibu saya dengan ibumu berbeda, tapi persaudaraannya tetap terjalin. Itu seperti itu. Kalau ini dijaga sampai mati, akan bertemu lagi kita di surga. Berarti kebiasaan di sini yang seperti itu sama. Suatu saat kita akan di surga juga akan seperti itu. Fayastak, saling merindukan. Ketika berkumpul ngobrol, makan. Orang-orang atau anak kecil itu akan menyiapkan makan untuk kita. Mau minta apa saja sama seperti ini. Semuanya dimudahkan. Karena semuanya sudah ikhlas semua. Maka ikhlas itu bagian dari surga. Jadi la haula wala quwata kata Rasulullah itu sebagai simpanan dari simpanan-simpanan surga, itu juga surga juga. Rindu terhadap teman-teman kita yang laki-laki rindu ke teman laki-laki, yang perempuan juga sama seperti itu. Itu juga bagian dari kebiasaan ahli surga. Berarti kita sebelum masuk surga sudah berada di surga. Maka ketika seperti itu hasanah dunia kita raih, hasanah akhirat juga kita raih. Wa an Abdurrahman bin Sa'idah radhiyallahu anhu kuntu ahabbul khail. Jadi ada sahabat, saya kalau di surga itu pengen kuda. Fakultu ya Rasulullah. Jadi sahabat ini bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah di surga itu ada kuda? Hal fil jannati khailun? Faqala in adkhalakallah al jannah ya Abdurrahman kana laka fiha farasun min yakut janahani tatiru bika haitsu syi'ta. Ada kuda di surga. Intinya apa? Yang kamu inginkan, minta ketika kamu suatu saat, dan kita yakin masuk surga itu akan dituruti asalkan kamu ingat. Mau minta mobil, mau terserah itu, asalkan kamu ingat kenikmatan atau keinginan di dunia, waktu di surga kamu ingat dengan keinginan itu, maka itu akan terkabul. Khailun itu kendaraan apa saja. Asalkan kamu menginginkan, ya sudah akan tercapai. Itu sama kita dengan meminta doa. Jadi kenapa kita dianjurkan untuk meminta? Itu sama juga. Di surga kita asal meminta saja, asal kita berhasrat itu langsung datang kenikmatan itu. Itu sama ketika kita berdoa, ketika kita berada di dunia. Tapi perbedaannya kalau di surga langsung datang, kalau di sini masih bertahap, tergantung kedekatan kita dengan Allah. Maka ketika Allah menganjurkan, mewajibkan seperti ini harus dilakukan, ditambah dengan amal-amal sunnah, maka itu akan mendekatkan kita. Kenapa Allah menganjurkan sholat? Apa? Kenapa Allah menganjurkan sholat? Apa ingin dekat? Untuk mendekatkan? Enak aja. Belum. Allah menganjurkan, Allah mewajibkan sholat paling tidak awalnya agar kita menyambungkan, tersambung dulu. Belum dekat, belum. Tersambung dulu. Kalau sudah nyambung, terus dari pagi, subuh, zuhur, sore, asar, petang, maghrib, isya terus berputar, tuh baru efek dari tersambungnya amal-amal baik itu akan terkumpul semua. Ketika terkumpul Allah suka, Allah senang, baru itu menjadi dekat. Allah berkehendak ingin dekat ke kita, baru hidup kita menjadi mabruk. Tersambung dulu, karena sholat itu menyambung, bukan dekat. Nah, sekarang orang berpendapat saya sudah sholat terus,
tapi rizki seret. Saya banyak hambatan seperti ini, belum nyambung dulu. Sholat itu menyambung dulu. Kenapa Allah mewajibkan itu? Sambung dulu di putaran itu. Jadi di putaran dari pagi, zuhur, siang, sore, asar, maghrib sampai malam itu sambung terus muter. Kalau sudah tersambung baru efek daripada sambung itu akhirnya amal soleh yang lain akan ikut. Kalau sudah banyak baru Allah memberi keutamaan, yaitu fadlun, anugerah. Baru Allah mendekat ke kita. Mendekat bisa diangkat derajatnya, bisa mendapatkan pangkat, baik pangkat di dunia atau pangkat di langit atau di akhirat kelak. Jadi kalau belum tersambung maka belum dikatakan dekat. Kalau dekat tuh jauh masih. Yang penting bisa nyambung dulu. Ketika sudah tersambung baru ada kejelasan. Tapi kalau putus-putus susah. Jadi harus tersambung terus. Jadi kenapa Rasulullah itu selalu mendapatkan wahyu? Karena hatinya tidak putus. Setiap sekon, setiap detik Allah terus. Sampai sholat tahajud itu menjadi wajib buat kita sunnah. Sholat sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sampai ke sholat yang wajib zuhur, asar, maghrib, isya, subuh itu bukan dianggap kewajiban sudah. Itu bagian dari syukur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita wajib. Jadi kalau sudah masih menganggap wajib belum, masih menyambungkan diri. Pasti orang itu ingin menyambungkan diri itu pasti. Jadi kalau kita pusing, ingin menyambungkan diri ke dokter pasti. Itu sama, itu fitrah namanya. Jadi kalau itu masih dianggap wajib berarti masih posisi ibadahnya masih rendah. Masih harus disuruh-suruh. Kalau Rasulullah itu sudah dianggap syukur. Apa yang dilakukan sholat dia itu bagian dari syukur Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.